Ini akunnya ini akun istri saya. Baik, ala kulli hal. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan bagi kita semua, berikan kelapangan waktu, kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam pertemuan ta'lim online kita membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berkaitan khusus tentang permasalahan wanita yang telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Dan insya Allah Taala pada hari ini kita akan lanjutkan sebuah hadis di dalam Sahih Muslim. Suatu saat Mu'adah rahimahullah Taala, murid dari Aisyah, ia mengatakan, Sa'altu Aisyah faqultu ma balul haid taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah. Kata Mu'adah, aku pernah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, kenapa perempuan itu diwajibkan untuk mengqadha puasa, namun ia tidak diwajibkan untuk mengqadha salat? Iya, karena kan salat itu sebenarnya rukun Islam yang kedua, yang lebih utama daripada puasa. Kenapa puasa diwajibkan untuk mengqadha, sementara salat tidak diqadha? Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, aharuriyatun anti, wahai Mu'adha, apakah engkau ini seorang yang memiliki pemikiran Khawarij? Haruriyah nisbat kepada sebuah tempat yang mana dahulu orang-orang Khawarij waktu memerangi Ali bin Abi Thalib, disitulah base camp mereka, yaitu di Haruriyah. Lalu kata Mu'adha, lastu bi Haruriyah, walakinni as'al. Tentu saja aku ini bukan seorang Khawarij. Aku hanya ingin bertanya. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, kita akan jelaskan nanti insyaallah. Kana yusibuna dzalik fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Dahulu kami sebagaimana halnya wanita yang lain. Pada zaman Nabi kami mengalami haid, datang bulan, mens, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerintah kami untuk mengqadha puasa, mengganti puasa yang terlewat karena haid, dan tidak mengqadha salat. Kita akan bahas insyaallah ta'ala berkaitan dengan hal ini. Pertama, yang berkaitan dengan Mu'adah. Mu'adah seorang tabi'iyah, penuntut ilmu yang selalu bermulazamah dengan Aisyah. Dan di dalam biografinya disebutkan Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala, Mu'adah ini seorang ahli ibadah, seorang taqiyah yang berilmu karena ia selalu bersama Aisyah radhiyallahu anha untuk menuntut ilmu dari Aisyah. Pada penggalan hadis, pertanyaan Mu'adah, ma balul haid taqdi as-sawm wa la taqdi as-salah? Wahai Aisyah, kenapa perempuan itu yang haid ia diperintah untuk
mengqadha puasa, namun ia tidak diperintah mengqadha salat. Di sini terdapat pelajaran bagaimana dahulu para sahabat Nabi, demikian pula murid-murid para sahabat yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu, bahkan pada perkara-perkara yang mungkin sebagian orang tidak terbesit untuk menanyakannya, namun mereka menanyakannya. Banyak hal yang dijelaskan Al-Quran yang asalnya adalah pertanyaan dari sahabat. Sehingga kita dapati di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang dengan lafaz yas'alunaka 'anil ahilla, misalnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamr dan perjudian. Lalu datang jawabannya dari langit. Demikian pula para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pertanyaan tersebut menjadi sebab lahirnya sebuah hukum atau penjelasan dari Al-Quran dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang demikianlah as-su'alu miftahul jawab. Pertanyaan itu adalah kunci untuk lahirnya jawaban. Yang mana terkadang seorang guru, ia tidak terbesit untuk menjelaskan suatu permasalahan yang dibutuhkan oleh muridnya, kecuali kalau muridnya tersebut bertanya. Dan inilah yang dahulu dilaksanakan oleh para salaf dari kalangan sahabat dan murid-muridnya. Mereka tidak pernah malu untuk bertanya. Bahkan Ummu Sulaim radhiyallahu anha pernah, atau Ummu Salamah atau Ummu Sulaim pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak pernah malu untuk menjelaskan kebenaran pada perkara-perkara yang mungkin dianggap malu oleh manusia. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ra'at fi manamiha ma yara rijal. Wahai Rasulullah, apakah wajib bagi perempuan untuk mandi junub kalau ia bermimpi di dalam tidurnya, melihat bermimpi dengan mimpi yang dialami oleh laki-laki yang membuat mereka dikenal dengan mimpi basah. Perkara seperti ini, seorang wanita bertanya kepada laki-laki, ini perkara yang mungkin aib. Tapi demikianlah dahulu para sahabat, ketika hal tersebut menyangkut kemaslahatan agama mereka atau menyangkut kemaslahatan akhirat mereka, bahkan urusan dunia mereka, mereka menyampingkan rasa malu kalau memang itu berkaitan dengan perkara yang urgent, perkara yang penting, apalagi berkaitan tentang hukum-hukum di dalam agama mereka. Sehingga inilah ilmu yang sampai kepada kita sangat banyak dari para sahabat, karena kan mereka adalah manusia-manusia yang memang Allah persiapkan untuk bertanya, untuk mengalami peristiwa, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, dan seterusnya. Sehingga tertutup pintu bagi orang-orang yang ingin membuat hal-hal yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Karena dahulu Rasulullah telah menjelaskan segala hal dan Al-Quran memulainya, segala yang dibutuhkan oleh manusia, dasar-dasarnya, kaidah-kaidahnya telah disebutkan di dalam Al-Quran atau dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Maka di sini kata Aisyah mendengar pertanyaan tersebut, tentunya hal yang manusiawi ketika seorang memiliki persepsi tentang sesuatu sesuai yang ia pahami. Seperti misalnya dalam hadis ini, ketika Mu'adz bertanya, wahai Aisyah, wahai guruku, kenapa wanita itu yang lagi haid
ia diperintah untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintah untuk mengqadha salat. Aisyah di dalam benaknya menganggap hal ini adalah at-ta'annut, sesuatu yang memberatkan diri berlebihan untuk menanyakan hal ini. Karena dahulu yang memberat-beratkan diri mereka melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, yang tidak mencukupkan diri mereka dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Hadis, mereka ini adalah khawarij. Bahkan disebutkan dalam riwayat Al-Lalakai dari hadis dari Azhar Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, suatu saat Abu Musa melihat orang-orang berkumpul di masjid, lalu mereka melakukan zikir yang dipimpin oleh satu orang yang kita kenal dengan zikir jama'i. Ketika satu orang ini mengatakan, memberikan aba-aba, ayo bertakbir 100 kali, maka orang-orang pun bertakbir 100 kali. Kemudian ayo bertahlil, ucapkan la ilaha illallah 100 kali, maka jamaahnya pun ikut mengucapkan 100 kali sesuai komando dan aba-aba dari satu orang yang memimpin mereka ini. Abu Musa, sahabat Nabi ini, radhiyallahu an, menyaksikan hal ini, ia pun heran. Karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Namun beliau tidak terburu-buru, beliau pun mendatangi sahabat yang lebih senior, yaitu Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali, radhiyallahu an. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud ke tempat orang-orang ini, para khawarij, yang memiliki pemikiran haruri. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ma hadhihi?" Apa yang kalian lakukan ini? Maka orang-orang yang berkumpul di tempat tersebut mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khaira." Wahai Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud, tidaklah kami menginginkan dari apa yang kami kerjakan ini kecuali kebaikan. Artinya dengan zikir jama'i yang kami lakukan ini, walaupun tidak dikerjakan oleh Rasulullah dan sahabatnya, yang kami inginkan hanyalah kebaikan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Kam min muridinil khair la yusibuh." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak dengan cara yang benar, maka ia tidak akan bisa sampai kepada kebaikan tersebut. Maka beliau pun mengingkari apa yang dilakukan oleh Haruriyin, yaitu para khawarij tadi. Yang mana mereka selalu berlebihan di dalam melakukan amalan, bahkan hal-hal yang dahulu tidak dilakukan oleh para sahabat, mereka pun mengerjakannya. Sehingga mereka terkenal dengan orang-orang yang ta'annut, yang ekstrim, yang membebani, memberatkan diri-diri mereka sendiri. Maka Aisyah ketika mendengarkan pertanyaan dari Mu'adzah, perkara yang dahulu para sahabat, para sahabiyat merasa lapang, tidak ada beban bagi mereka ketika mereka diperintah untuk mengqadha puasa, kemudian tidak mengqadha salat ketika lagi haid, maka mereka merasa lapang. Ketika Mu'adzah bertanya tentang hal tersebut, ini ada apa nih? Kenapa tidak cukup bagimu apa yang dahulu cukup bagi para sahabiyat? Makanya Aisyah langsung mengatakan, "Haruriyatun anti." Apakah engkau ini seorang khawarij seperti yang kita ceritakan tadi? Orang-orang yang melakukan, membebani diri mereka dengan hal-hal yang dahulu para sahabat mereka tidak melakukannya dan merasa lapang untuk tidak mengurusi hal tersebut. Lalu kata Mu'adzah, "Lastu biharuriyah." Aku bukanlah seorang khawarij. Hanya saja aku bertanya sebagaimana seorang murid kepada gurunya, ia bertanya perkara yang wajar. Ketika Aisyah sudah mengetahui motivasinya, maka beliau pun sebagai seorang guru menjelaskan sesuai yang ia ketahui, dan apa yang diajarkan oleh Aisyah ini adalah metode di dalam beragama. Kita dengarkan. Kata Aisyah, "Kana yusibuna dzalika fanu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah." Dahulu, wahai muridku, kami di zaman Rasulullah mengalami haid.
Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintah kami untuk mengqadha puasa yang terlewat karena masa-masa haid. Namun Rasulullah tidak pernah memerintah kami untuk mengqadha, mengganti sholat yang terlewat ketika haid. Manhaj ahli sunnah yang kita pelajari dari ucapan Aisyah ini adalah mereka mencukupkan diri, tidak memaksakan diri untuk mencari-cari hal yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran secara umum dan tidak merincinya, mereka mencukupkan untuk mengamalkan secara umum saja. Ketika Rasulullah mensyariatkan mereka sesuatu yang mungkin mereka tidak ketahui hikmahnya, maka mereka mencukupkan bahwasanya hal itu diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, mereka melakukannya karena mengikuti Rasulullah. Adapun hikmahnya, kalaupun mereka tidak mengetahui, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Maka dengarkan apa yang diucapkan Aisyah. Ini adalah manhaj, metode dan cara kita beragama. Kun kana yusibuna dzalika fanu'maru biqada'is shaum wala nu'mar biqada'is shalah. Dahulu kami mengalami hal tersebut pada zaman Rasulullah, namun kami hanya diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Ini luar biasa. Aisyah sebagai seorang guru yang membimbing muridnya dengan sangat hikmah, dengan penuh dengan ilmu yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Dan hendaknya seorang muslim demikian. Ketika datang suatu perintah dari Al-Quran atau dari hadis, maka ia ikuti sesuai dengan apa yang diperintahkan. Adapun kalau ia ketahui hikmah dari perintah tersebut, walhamdulillah. Kalau ia tidak ketahui hikmahnya, maka ia cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Allah memerintahkan demikian, maka kami laksanakan. Dan Allah melarang dari demikian, maka kami tinggalkan. Ini ucapan yang seyogianya dikatakan seorang muslim, seorang mukmin dalam berhadapan dengan syariat Allah. Allah berfirman di dalam surat An-Nur, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Seyogianya ucapan seorang mukmin, kata Allah, jika mereka disuruh kepada Allah dan Rasul-Nya untuk diputuskan perkara di antara mereka, untuk mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh terhadap apa yang disyariatkan. Dan di sini juga kita mengambil hukum bahwasanya seorang wanita ketika menjalani puasa Ramadan dan dia mengalami mens, haid, maka tidak boleh baginya untuk berpuasa. Dia wajib untuk meninggalkan puasa pada saat itu, dan dia wajib untuk mengqadha puasa yang ia lewatkan di bulan Ramadan sesuai jumlah yang ia lewatkan, mengqadhanya setelah selesai bulan Ramadan. Adapun salat, maka seorang wanita ia tidak pernah diperintah untuk mengqadha salatnya yang ia lewatkan dikarenakan masa haid. Adapun yang pernah kita jelaskan berkaitan tentang fatwa dari Abdurrahman ibn Auf dan Ibn Abbas radhiyallahu anhum, yaitu berkaitan tentang seorang wanita yang haid lalu datang masa bersihnya ketika masuk waktu sholat asar, disebutkan oleh sebagian sahabat bahwasanya wanita tersebut wajib untuk mengerjakan sholat zuhur dan asar. Demikian pula ketika datang masa bersihnya suci dari haid pada waktu isya, maka dia wajib untuk mengqadha sholat, bukan mengqadha, tapi mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya jama' ta'khir di waktu isya. Demikian pula tadi sholat zuhur dan asar jama' ta'khir di waktu asar. Adapun kalau dia misalnya baru bersih dari haid setelah matahari terbit, maka dia tidak wajib untuk, dan tidak ada syariat untuk dia melaksanakan sholat subuh yang telah lewat. Atau dia
suci di waktu maghrib, maka tidak ada syariat baginya untuk mengqadha sholat zuhur atau sholat asar. Kenapa? Ketika ia bersih di sholat asar, ia tetap harus wajib mengerjakan sholat zuhur dan asar. Hal ini dikarenakan waktu zuhur dan asar ini pada kondisi-kondisi uzur disyariatkan untuk digabungkan yang kita kenal dengan istilah jama'. Seperti seorang sedang safar, seorang sedang sakit, atau uzur-uzur yang lain membolehkan bagi orang tersebut untuk menggabungkan sholat zuhur dan asar di waktu asar. Demikian pula sholat maghrib dan isya di waktu isya. Sehingga haid ini adalah kondisi uzur. Dan kalau dia baru bisa suci di waktu asar, maka waktu zuhur itu terkadang mengikuti asar. Itulah yang difatwakan sebagian sahabat untuk seorang muslimah ketika suci di waktu asar untuk tetap mengerjakan sholat zuhur dan asar jamak ta'khir, dan ini bukan qadha. Ini bukan qadha, tapi ini adalah ada mengerjakan. Karena waktu zuhur itu fleksibel, ketika ada uzur bisa dikerjakan di waktu asar dengan dilakukan jamak ta'khir bersama asar. Demikian pula sholat maghrib bisa dikerjakan di waktu isya jamak ta'khir. Dan mengerjakan zuhur di waktu asar itu karena ada uzur bukan qadha, tapi ada, artinya melaksanakan pada waktunya, hanya waktunya dijamak. Demikian pula mengerjakan maghrib di waktu isya karena ada uzur, itu bukan qadha, tapi itu ada, artinya pelaksanaan sholat maghrib di waktu isya. Demikian, ini yang bisa kita sampaikan. Maka bagi saudari-saudariku kaum muslimah yang mungkin di bulan Ramadan kemarin terlewat untuk berpuasa dikarenakan masa-masa haid, maka hendaklah di bulan Syawal ini atau bulan-bulan setelahnya sampai nanti di bulan Sya'ban agar dia segera melunasi utang-utangnya berupa puasa yang terlewatkan dikarenakan haid. Demikian, wallahu alam. Silakan jika ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Ya, wafik barakallah Ustadz, jazakumullah khair untuk ilmunya. Ustadz, ini ada pertanyaan berkenaan dengan hadis tersebut tentang mengkodok puasa. Di sini Ibunda Aisyah mengatakan orang yang berlebihan adalah khawarij zaman dahulu. Kemudian bagaimana dengan kita tahu bahwa misalkan kita biasa sholat malam kemudian terlewatkan, dan di situ saya pernah mendengar bahwa itu pernah boleh dikodo Ustadz. Bagaimana dengan hal tersebut Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakumullah khair. Nah, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia menjelaskan bahwasanya dahulu Rasulullah kalau terlewatkan dari salat witir secara spesifik, beliau akan mengqadha'nya di waktu duha dengan melaksanakan 12 rakaat salat. Salat duha, bukan salat witir, tapi diqadha dalam bentuk duha, dalam bentuk genap. Karena salat ganjil itu hanya di malam hari. Adapun salat siang hari adalah genap. Maka ketika beliau terlewatkan salat witir, beliau mengqadha'nya, melaksanakannya, menggantinya berupa salat duha di waktu duha dengan 12 rakaat. Demikian wallahu a'lam. Ustadz Afwan, di sini maksud pertanyaannya adalah zaman dahulu kan tidak diperkenankan misalkan seorang sahabiah yang bertanya kenapa kalau puasa wajib diqadha tapi kalau sholat tidak karena haid. Kemudian jadi pertanyaannya adalah ketika kita sholat malam kemudian kita terlewat, apakah itu tidak masuk dalam hadis tersebut Ustadz, yang artinya kita berlebih-lebihan gitu Ustadz? Oh enggak, karena memang sholat sunnah asalnya sunnah. Adapun apa namanya yang ditanyakan oleh Mu'adzah, karena kan sholat sunnah itu nggak ada kewajiban qadha, nggak ada kewajiban qadha, kalaupun ditinggalkan karena lupa, ditinggalkan karena tertidur, nggak ada kewajiban qadha. Yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebiasaan beliau. Kata Aisyah, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza fa'ala syai'an asbatah. Dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
kebiasaan beliau ketika melakukan sesuatu, beliau tidak akan meninggalkannya. Ketika beliau sudah pernah melakukan sesuatu, maka kebiasaan beliau tidak akan pernah meninggalkannya. Maka kalau beliau sudah sholat malam, beliau tidak akan pernah meninggalkannya. Sehingga ketika beliau terlewatkan, beliau mengqadanya di waktu duha. Adapun boleh nggak sih bertanya tentang hal tersebut? Sebenarnya hukum asalnya sah-sah saja. Seorang bertanya tentang hikmah. Kenapa sih sholat itu sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat? Sah-sah saja kalau dia bertanya. Hanya saja harus dipahami bahwasanya ada perkara-perkara dalam syariat Allah yang hikmahnya ta'abudiyah, yang itu hanya urusan ibadah saja, yang kita tidak tahu hikmahnya yang sesuai dengan nalar atau logika manusia. Beda, tapi ada sebagian memang yang syariat Allah yang ma'qulul illah, ma'qulul hikmah, yang hikmahnya itu bisa masuk dalam logika dan nalar manusia. Seperti misalnya diharamkannya khamar, hikmahnya adalah karena memang khamar itu merusak kesehatan, menghilangkan akal. Nah ini yang ma'qulul hikmah, hikmahnya bisa diketahui. Jadi sah-sah aja sebenarnya seorang ingin bertanya ini dan itu, bebas selama tujuan pertanyaannya adalah ingin menuntut ilmu. Dan Aisyah tidak melarang Mu'adz untuk bertanya hal tersebut, hanya saja ia mengkhawatirkan itu adalah bentuk ta'annud, bentuk berlebih-lebihan, membebani diri, karena di zaman Aisyah, Khawarij ini adalah awal-awal mereka keluar. Demikian, wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, bagaimana tata cara sholat sambil menggendong anak? Apakah karena sujud dan ruku karena tangan kita harus sempurna? Karena ketika saya sholat sambil menggendong anak, posisi tangan kiri saya memegang kepala anak sehingga tidak bisa memegang lutut dan memegang tempat sujud ketika ruku dan sujud Ustadz. Demikian Nah, Ustaz. ketika ruku ini masih agak ringan perkaranya. Yang menjadi permasalahan ketika sujud, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa umirna an nasjuda ala sab'ati a'zum. Kami diperintah untuk sujud di atas 7 tulang, yaitu 2 tulang telapak tangan, kemudian wajah berupa jidat dan hidung, lalu 2 lutut, dan 2 ujung telapak kaki yang dihadapkan ke jari-jarinya dihadapkan ke kiblat. Maka ketika dia sedang sujud, ini seharusnya bisa ya, orang wanita yang sedang sholat, bahkan laki-laki terkadang juga sholat sambil menggendong anak, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Ia pernah menggendong anak, cucunya Umaymah bin Umaymah bintu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, atau nah, Rasulullah pernah menggendong cucunya Umaymah ini, atau Umaymah yang benar. Ketika itu Rasulullah ketika sholat menggendongnya, dan ketika sujud melepaskannya. Jadi seorang ketika sujud pun misalnya menggendong anak di tentunya hadapan depan ya, anaknya didekap di dadanya. Kalau dia bisa menggunakan alat penggendong seperti tas itu, maka lebih baik. Hanya memang mungkin anaknya masih bayi banget, belum kuat lehernya. Maka ketika ia hendak sujud, maka ia letakkan pelan-pelan terlebih dahulu kepala anak tersebut di lantai, kemudian walaupun sambil menggendong, ia pun sujud. Karena tangan untuk diletakkan di tempat sujud itu adalah perkara yang wajib di dalam sujud, harus bersujud di atas 7 tulang. Dan dalam perkara ini kami ingatkan satu hal berkaitan tentang sholat ketika menggendong anak. Seorang wanita atau siapapun yang ingin sholat menggendong anak, ia harus ketahui terlebih dahulu bahwasanya pampers anaknya dalam keadaan bersih, tidak ada najis. Hal tersebut bisa ia lakukan ketika ingin menggendong anak sambil sholat, ia ganti terlebih dahulu popoknya atau pampersnya. Setelahnya itu, kalaupun terjadi sesuatu yang ia di luar kendalinya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu di luar kemampuannya. Tapi kalau seandainya ia sudah ketahui anaknya pampersnya udah 2 jam atau 1 jam, maka hal ini
bisa membuat sholatnya tidak sah karena kehilangan salah satu syarat dari syarat sahnya sholat, yaitu taharatu al-makan wal badan, suci dari najis baik pada badan ataupun pada tempat. Demikian Allah. Ya, baik Ustadz. Masih pertanyaan dari penanya yang sama Ustadz. Ini pertanyaannya, kapankah qada sholat diharuskan kita lakukan Ustadz? Iya, sholat apa ini? Kurang tahu Ustadz, ini pertanyaan Baik, begitu. baik. Kalau seandainya sholat yang dimaksud seorang ketiduran atau ia lupa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatihi aw saha anha fa waqtuha hina dzakaraha." Siapa saja yang tertidur dari salatnya atau lupa dan baru teringat, maka waktu ia mengerjakan adalah ketika ia terbangun atau ketika ia teringat tersebut. Demikian Allah. Ya, baik. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, dipersilahkan. Ya, baik. Jika belum ada, saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Saya ingin bertanya, apakah boleh puasa qada dibatalkan, Ustadz? Ah, baik. Seorang bertanya ketika ia sedang mengqadha puasa, apakah boleh ia batalkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Allah wa athi'u Rasul wa la tubtilu a'malakum." Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Maka seorang yang sedang melakukan ketaatan, kalau tidak ada uzur, maka dia tidak boleh membatalkannya. Kalau tidak ada uzur, dia tidak boleh membatalkannya. Nah, Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, kita beralih ke Zoom. Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan batas akhir dari sholat Isya. nah, para ulama menyebutkan sholat Isya ini ada dua waktunya. Ada namanya waktu ikhtiyari, yang kedua waktu ittirari. Waktu ikhtiyari yaitu waktu yang seorang bebas melaksanakan sholat Isya. Dia mau pilih di awalnya, atau di tengahnya, atau di akhirnya. Dan waktu ini adalah sejak selesainya waktu maghrib dengan hilangnya rona merah matahari di sebelah barat dan mulai gelap total, itulah masuk waktu sholat Isya sampai pertengahan malam. Dan pertengahan malam itu cara mengetahuinya adalah dengan melihat waktu matahari terbenam sampai terbit fajar shadiq. Misalnya, waktu matahari terbenam jam 6 sore dan fajar shadiq terbit jam 5 sore, maka matahari fajar shadiq jam 5 subuh atau jam 4 subuh misalnya, maka waktu subuh nisful lail, pertengahan malam, yang merupakan akhir dari waktu salat Isya yang merupakan pilihan adalah jam 11 malam. Jadi dibagi dua. Ini namanya waktu ikhtiyari. Namun para ulama menyebutkan pada salat Isya ini ada waktu ittirari, waktu-waktu yang tidak sah salat Isya dilakukan kecuali bagi orang-orang yang memiliki uzur. Yaitu waktunya dari pertengahan malam tadi sampai sebelum terbitnya fajar shadiq. Sampai terbitnya fajar shadiq yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Pada saat itu yang mengerjakan sholat wanita yang baru bersih dari haid, ketika misalnya ia bersih di jam 2 subuh, jam 2 tengah malam, maka ia sholat zuhur, ia sholat maghrib dan isya di waktu isya, waktu ittirari. Demikian pula orang yang sedang safar dan seterusnya, atau sakit dia baru terbangun, ila akhirih, wallahu a'lam. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Hayakumullah Ustadz, tentang memperbanyak berteman dengan teman-teman yang soleh. Apakah teman-teman online seperti di Zoom ini apakah nantinya bisa memberikan syafaat di akhirat, Ustadz? Naam, la syak.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berteman dengan Ashama. Ashama itu raja Ethiopia yang kita kenal dengan Najasyi, yang mana Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya di tahun kelima kenabian untuk berhijrah ke Habasyah meninggalkan Mekah karena pada saat itu kaum muslimin sangat lemah dan tertindas. Rasulullah bersahabat dengan Najasyi, tidak pernah melihat wajah Najasyi, tidak pernah berjumpa, pertemanan jarak jauh. Dan ketika Najasyi ini meninggal, Rasulullah menyolatinya di Madinah dengan sholat gaib. Dengan sholat gaib. Sholat jenazah, sholat gaib. Artinya jenazahnya tidak ada di situ, tapi ia menyolatkan dengan niat untuk jenazah yang jauh tersebut. Maka dengan pertemanan online, yang di situ kita bisa saling menasehati, kita bisa saling bertukar kebaikan, saling memberi motivasi untuk semakin taat kepada Allah, maka semuanya yang tidak diragukan adalah bagian dari pertemanan yang akan memberikan syafaat bagi seorang muslim di hari kiamat kelak. Demikian Allahu a'lam. Ya, jazakumullah khair Ustadz. Ini Masya Allah masih banyak pertanyaan Ustadz, masih ada waktu Ustadz? Nah, labas. Ya, baik, Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, saya adalah bekerja di salah satu sekolah di mana ketika saya membelanjakan alat-alat keperluan untuk sekolah, saya membelanjakan di salah satu toko yang di situ saya mendapatkan imbalan, mendapatkan uang atau imbalan yang lain karena saya membelanjakan alat-alat sekolah di toko tersebut. Apakah hal tersebut halal hukumnya bagi saya, Ustadz? Jazakumullah khair. Kalau dia sebagai wakil, dia sebagai orang yang ditugaskan, digaji untuk membeli di tempat tersebut, maka dia tidak boleh menerima upah apapun. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, hadayal ummal ghulul. Hadiah yang diterima oleh seorang dikarenakan profesinya yang ia sudah digaji untuk profesi tersebut, maka ini adalah ghulul. Ini adalah hadiah yang diharamkan. Ghulul itu asalnya diambil dari istilah harta rampasan perang yang belum dibagi oleh pemimpin, oleh imam, lalu ada salah seorang yang ikut perang mengambilnya secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah dalam surat Al-Imran, "Wa man ghalla ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa saja yang melakukan ghulul ini, dia akan diazab di hari kiamat kelak dengan hal tersebut. Maka seorang ketika dia sudah digaji, misalnya dia seorang pegawai, dia digaji untuk pekerjaannya, salah satunya adalah untuk melakukan hal tersebut, maka dia tidak boleh menerima hadiah dari manapun. Demikian, wallahu a'lam. Ya, baik. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya, bagaimana dengan sholat-sholat sunnah, dengan sholat-sholat wajib yang dahulu tidak kita kerjakan? Bagaimana cara kita bertobat ataupun mengganti sholat-sholat tersebut? Demikian Ustadz. Iya, ketika sholat tersebut ditinggalkan dengan sengaja, maka para ulama menyebutkan tidak ada qadha baginya. Tidak ada qadha baginya. Karena qadha itu hanya bagi orang-orang yang terlewatkan baginya karena lupa, karena tertidur. Adapun orang yang sengaja tidak ada qadha baginya. Karena kalau ada qadha baginya, maka dia selamat. Artinya kalau ada qadha, maka perintah yang pernah Allah perintah Allah yang pernah ia tinggalkan telah ia tunaikan. Sehingga dahulu kalau ia meninggalkan sholat, nggak ada masalah sekarang. Selesai urusannya. Allah tidak akan lagi mengazabnya. Seakan-akan dulu tidak pernah ia melakukan kesalahan kalau seandainya dibolehkan qadha. Tapi para ulama mengatakan tidak ada qadha baginya. Dan itu dia diwajibkan untuk bertobat bersungguh-sungguh. Mungkin ada yang mengatakan enak dong, nggak perlu qadha. Kita lihat. Ketika dia tidak diizinkan, tidak diberi untuk qadha, bukan berarti enak. Justru disitulah dia harus benar-benar bersungguh-sungguh bertobat. Kenapa? Karena Allah ketika memerintahkan sesuatu, kemudian seorang meninggalkannya, dan itu disebut maksiat, dosa besar, apalagi meninggalkan sholat wal'iyadzubillah, maka ketika seorang manusia melakukan dosa ini,
pada hakikatnya ia telah mengizinkan Allah, memberikan akses kepada Allah untuk mengadabnya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Karena Allah tidak akan mengadab siapapun yang melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka seorang yang melakukan dosa, baik itu meninggalkan perintah atau melanggar larangan, maka dengan bahasa tubuhnya ia sudah mengizinkan kepada Allah untuk mengadabnya, untuk menghukumnya. Maka kalau seorang meninggalkan sholat, maka dia telah mengizinkan Allah untuk menghukumnya, mengadabnya. Kalau seandainya seperti seorang wanita haid, ia tidak berpuasa. Apakah ia dihukum oleh Allah karena ia tidak berpuasa padahal dia haid? Dia tidak akan dihukum oleh Allah, tapi dia diberi kesempatan untuk mengqadha'nya. Nanti kalau qadha'nya juga dia tidak laksanakan, barulah dia dihukum oleh Allah. Kenapa ia tidak dihukum, tapi diberikan qadha'? Karena memang haid ini bukan kemauan seorang wanita. Itu adalah ketetapan Allah. Dan Allah tidak akan mengazab manusia pada perbuatan Allah sendiri. Tapi Allah akan mengazab manusia karena perbuatan manusia. Maka ketika seorang tidak sholat dahulu, dia pernah memberikan izin kepada Allah untuk mengazabnya. Dan izin tersebut tidak akan terhapus kecuali seorang ini benar-benar bertobat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipahami ya, berbeda dengan seorang wanita yang ia tidak puasa karena haid, kemudian dia diizinkan qadha, maka kalau dia qadha, tidak ada alasan bagi Allah lagi untuk mengazabnya. Kalau dia tidak qadha, maka Allah akan mengazabnya. Orang yang meninggalkan sholat, ketika dia tidak diizinkan untuk mengqadha, karena memang Allah tidak pernah menyebutkan dalam Al-Quran untuk mengqadha sholat bagi orang yang meninggalkan dengan sengaja, demikian pula Rasulullah SAW. Yang ada hanyalah orang yang lupa atau tertidur. Maka seorang yang pernah meninggalkan salat tidak ada qadha baginya, yang wajib baginya adalah bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat sunnah setelah salat wajib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah berlalu. Wallahu a'lam. Ya, semoga bisa difahami oleh yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ketika anak sholat, tiba-tiba cucu datang dan dia pipis mengenai mukena Ana, dan Ana membatalkan sholat Ana. Sahihkah seperti itu Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakumullah khair. Nah, dilihat kalau seandainya ketika ia melepaskan mukena tersebut, maka auratnya akan tersingkap secara totalitas, maka terpaksa dia harus membatalkan sholatnya sebagaimana kalau seandainya dia buang angin atau semisalnya. Berbeda kalau seandainya di salah satu pakaiannya misalnya ia memakai pakaian 2 lapis. Seperti misalnya ia pakai rok, kemudian ia juga menggunakan sarung misalnya. Kemudian sarungnya ini terkena pipis seperti tadi, lalu ia bisa lepaskan, maka ia boleh lanjut. Selama masih ada pakaian di dalam yang menutup auratnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Suatu saat beliau sholat bersama sahabatnya, sholat di siang hari, zuhur atau asar, tiba-tiba Rasulullah melepaskan sendalnya. Sahabat yang menyaksikan hal tersebut, mereka pun berlomba-lomba untuk melepaskan sendalnya. Setelah selesai sholat, Rasulullah melihat di hadapannya ada tumpukan sendal. Beliau bertanya, ada apa ini tumpukan sendal? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tadi menyaksikan engkau melepaskan sendalmu, kami pun melepaskannya. Kami khawatir itu adalah larangan untuk memakai sendal dalam sholat. Kata Rasulullah, bukan. Tadi Jibril datang memberitahukan kepadaku bahwasanya di bawah sandalku ada najis. Maka aku melepaskannya dan melanjutkan sholat. Maka di sini ketika najis tersebut bisa dihilangkan dari seseorang tanpa menghilangkan syarat-syarat sholat, menutup aurat dan selainnya, maka dia masih boleh untuk melanjutkan sholatnya. Tapi kalau ia tidak bisa menghilangkan najis tersebut, kecuali dengan menghilangkan syarat-syarat sahnya sholat, seperti auratnya menjadi terlihat dan seterusnya, maka dia terpaksa harus membatalkan sholatnya. Demikian wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya,
Afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana jika kita sedang puasa qadha dan di pagi atau siang harinya ada undangan makan? Apakah kita boleh membatalkan atau tidak, Ustadz? Nggak boleh, nggak boleh. Ketika itu puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Nah, kecuali puasa sunnah dalam hadis Salman Al-Farisi dengan Abu Darda dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka di situ Salman memerintahkan saudaranya Abu Darda untuk berbuka karena menyambut tamu, karena itu adalah puasa sunnah. Ketika disampaikan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, "Shadaqa Salman." Salman telah benar dalam apa yang ia lakukan. Demikian Allah. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustadz izin bertanya, apakah niat dari sholat sunnah witir yang ingin diqadha di waktu duha, apakah tetap niatnya sholat sunnah duha, hanya jumlahnya saja yang digenapkan atau bagaimana Ustadz? Jazakumullah khair. Niatnya sholat duha, niatnya sholat duha. Sehingga di sini para ulama mengatakan sholat duha itu tidak dianjurkan untuk dirutinkan oleh seorang yang sudah melaksanakan sholat malam. Sebutkan oleh Syekh Abdul Salam Asy-Syuair hafizahullah bahwasanya sholat duha tidak dianjurkan untuk dilaksanakan bagi seorang yang rutin mengerjakan, artinya yang dia mengerjakan sholat lail, sholat tahajud di malam hari, ia witir, maka ia tidak disunahkan secara spesifik untuk mengerjakan sholat duha yang kecuali sebagai karena Rasulullah melakukan demikian. Rasulullah melakukan sholat duha itu hanya ketika beliau terlewatkan untuk sholat witir. Maka niatnya tetap duha, bukan witir, dan dikerjakan dalam jumlah yang genap, karena sholat di siang hari selalu genap. Demikian Allah. Oh, Masya Allah. Jadi Ustadz Afwan, jadi misalkan ketika kita sudah misalkan kita melakukan kebiasaan sholat malam, berarti sholat duhanya sebaiknya tidak dilakukan secara konsisten ya Ustadz ya? Iya, karena memang Rasulullah melakukannya demikian. Hanya Oh, sedikit yang meriwayatkan Rasulullah itu sholat duha. Beliau sangat hampir tidak pernah sholat duha kecuali hadis yang disebutkan tadi dalam hadis Aisyah ketika beliau terlewatkan sholat witir, barulah di situ beliau mengqadha dengan duha 12 rakaat. Namun kita harus pahami bahwasanya dalam hadis Abu Hurairah, kata Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, "Ausani khalili bithalas." Orang yang aku cintai yaitu Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 hal. Selain puasa 3 hari, diantaranya adalah sholat duha. Maka di sini para ulama dalam kaidah usul fiqh, ketika ada ucapan Rasulullah dan juga ada perbuatannya yang seakan-akan bertentangan, yaitu Rasulullah memerintahkan untuk mengerjakan sholat duha, tapi beliau tidak mengerjakannya, maka ucapannya yang didahulukan. Ucapannya yang didahulukan. Tapi kalau bisa digabungkan antara keduanya, sehingga seorang mengerjakan, karena Rasulullah juga terkadang melaksanakan sholat duha, maka sholat duha ini, kata para ulama, bagi orang yang sholat malam, dia tidak merutinkannya. Kecuali bagi orang-orang yang di waktu malam ia terlewatkan, maka sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, maka ia mengerjakan sholat duha. Demikian Allah. Ya, Ustadz berarti misalnya berkenaan dengan hadis ini Ustadz, apa ketika misalnya ketika kita selesai melakukan sholat subuh, kemudian zikir kita sampai menunggu waktu terbitnya matahari, kemudian kita sholat 2 rakaat, kemudian akan dihitung pahala haji dan umrah kalau nggak salah ya Ustadz, mohon diluruskan jika salah. Nah kalau seperti itu bagaimana tuh Ustadz ya? له أجر أمرة تامة 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 من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس إلى آخره. Hadis ini dengan semua jalurnya dhaif, tidak sampai ke derajat hasan. Hanya saja para ulama menggunakannya sebagai fadail, namun bukan sebagai landasan amalan, hanya sebagai landasan keutamaan. Adapun sholat 2 rakaatnya tidak ada sholat syuruk yang dikerjakan ketika matahari terbit. Karena Rasulullah melarang untuk seorang mengerjakan sholat ketika matahari terbit. Sholat syuruk yang dimaksud adalah sholat yang dikerjakan setelah matahari terbit setinggi 1 tombak, dan itulah yang disebut dengan waktu duha. Maka tidak ada, sah-sah saja kalau misalnya seorang mengerjakan hal tersebut. Jadi harus dipahami tadi, kita sebutkan kaidah para ulama usul fiqh. Ada anjuran dari Rasulullah untuk sholat duha dalam hadis Abu Hurairah. Kalau seorang mengerjakannya pun sah ia mengerjakannya tanpa ada makruhnya sama sekali. Boleh. Dan itu dia mendapatkan pahala. Tapi kalau seorang ingin benar-benar mengikuti seperti yang dilakukan oleh Rasulullah,
maka ia hanya mencukupkan sholat malam, dan kalau ia terlewatkan, ia mengqadhanya dengan waktu duha. Seperti yang dilakukan Ibnu Umar dan seterusnya, yang mereka hanya mencukupkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ketika ada perintah Rasulullah, maka itu sudah membolehkan dan mengizinkan, dan tanpa ada makruhnya, apalagi diharamkannya sama sekali. Demikian Allah. Iya, Ustadz, ini pertanyaan tambahan tentang sholat duha itu, tentang hadis yang mengatakan bahwa setiap persendian diberikan sedekah, dan salah satunya itu dengan sholat duha, itu bagaimana Ustadz? Kullu sulama min bani Adam, kulla yawmin tatlu'u fihi syams alaihi sadaqah. Setiap sendi manusia, setiap matahari terbit, wajib untuk sedekah. Kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir adalah sedekah. Kullu tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan alhamdulillah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raka'atayani yarka'uhuma min ad-duha. Dan semuanya itu bisa diwakili oleh 2 rakaat yang dikerjakan oleh seorang di waktu duha. Baik ia mengerjakannya dengan niat sholat duha, atau dia mengerjakannya dengan niat sholat habis wudhu di waktu duha, atau dia mengerjakannya sebagai sholat tahiyatul masjid 2 rakaat di waktu duha, semuanya masuk pada rakaatani yarka'uhuma fi duha, 2 rakaat yang ia kerjakan di waktu duha. Nah, Oh ya, umum hadisnya. oh iya ya, Masya Allah. Jadi tidak harus diniatkan untuk sholat duha sendiri, tapi bisa karena misalkan habis wudhu kita sholat di waktu duha atau yang lainnya ya Ustadz ya, seperti itu ya. Nah, iya, kerjakan waktu sholat duha pun sah saja. Masya Allah. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ini dari Umu Rahma. Kapan Ustadz kalau kita bangun sholat subuhnya kesiangan, apakah sholat sunnah qobliyahnya tetap harus dikerjakan Ustadz? Jazakumullah khair. Nah, kalau dia melihat masih ada waktu ketika selesai sholat, artinya masih cukup waktunya dan matahari tidak keburu terbit, maka dia dahulukan untuk sholat rakaatil fajar dulu, sholat sunnah fajar dulu 2 rakaat. Bahkan Rasulullah pernah bersama Bilal di waktu safar, terlewatkan sholat subuh dan bangun sudah matahari sudah terbit. Maka Rasulullah memerintahkan untuk membiarkan matahari naik 1 tombak. Beliau sholat sunnah 2 rakaat dulu, rakaatil fajar, baru beliau setelah itu sholat subuh. Maka sangat dianjurkan seorang walaupun ia telat bangun untuk tetap mengerjakan sholat sunnah fajar dulu. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Ustadz, ini Nah, Afwan, ada yang masuk satu lagi boleh Ustadz? baik. Ya, ini berkenaan dengan seseorang yang sudah merutinkan sholat duha, walaupun juga sudah melakukan sholat malam. Jadi ketika dia meninggalkan, misalkan dari pelajaran hari ini yang didapat adalah sebaiknya kalau mau mengikuti Rasulullah SAW tidak dirutinkan, tetapi di sisi lain itu ada rasa kayak Oh enggak, kayak ada iya. Dia tetap mengerjakan. Tadi kita sebutkan dari hadis Aisyah, kan Nabi Sallallahu fa'ala syai'an athbata. Rasulullah kalau sudah mengerjakan sesuatu, beliau tidak meninggalkannya. Apalagi kalau seorang sudah merutinkan sholat duha, dia jangan meninggalkan walaupun dia juga sholat malam. Karena yang kita sebutkan tadi itu sebagian pendapat dari para sahabat dan sebagian pendapat para ulama. Dan dalam qaidatul usul, dalam kaidah usul fiqh, jika sudah ada perintah dari Rasulullah, walaupun Rasulullah tidak melakukannya, maka sudah cukup hal tersebut untuk menjadi dasar dalil untuk seorang muslim melakukannya. Itu kaidahnya. Tapi sebagian para ulama seperti itu, terkadang mereka ingin mencukupkan diri dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu pun sah. Artinya dua-duanya ini sah dan tidak ada pertentangan dan bukan perbedaan pendapat. Bukan perbedaan pendapat. Yang ingin mengerjakan sholat duha dengan mengikuti ucapan Rasulullah, maka boleh secara mutlak tanpa ada makruhnya, apalagi haram. Dia mendapatkan pahala duha yang semuanya disebutkan dalam hadis-hadis. Bahkan dalam hadis Abu Dawud, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ayu'jizuka ya ibna Adam an taqarraba ilayya 4 raka'atin fi awwalin nahar akfika akhirah. Wahai hambaku, apa yang membuatmu berat untuk melaksanakan 4 rakaat di awal pagi, di awal hari, dan aku akan cukupkan engkau di akhirnya. Ini juga semua keutamaan-keutamaan untuk seorang mengerjakan sholat di waktu duha.
Maka ini sah. Hanya saja itulah sebagian pendapat para ulama, mereka mengatakan mencukupkan dengan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, mencukupkan dengan sholat malam, kalau terlewat sholat malam baru mengerjakan duha. Ya, Artinya baik. nggak ada kendala untuk tetap istiqamah untuk melanjutkan sholat duha dan dirutinkan, justru itu bagus. Nah, wallahu a'lam. Ya, baik. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustadz untuk waktu dan ilmunya. Dan semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan diberikan kemudahan di dalam setiap urusan-urusan Ustadz. Mungkin sebelum ditutup, jika Ustadz berkenan memberikan nasihat kepada kami, Ustadz, tafadhol. Nah, selalu kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, waktu, kesempatan, semuanya akan ditanya. Maka kalau seandainya kita yang hidup di zaman sekarang yang dimudahkan ini dengan fasilitas online, seorang wanita bisa belajar kapan saja, ia sambil di kamarnya bersama mengasuh anaknya dan seterusnya, atau mungkin di dapurnya, ia bisa menyetel taklim online yang live, yang ia bisa bertanya kalau ada yang kurang jelas. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang semuanya akan kita sesali ketika ini semuanya luput. Maka selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah nikmat, kita banyak-banyak bersyukur dan memanfaatkan hal ini. Demikian, wallahu alam. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kurang dari saya, astaghfirullahaladzim wa lakum. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.